Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Cantik, sehat, dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Part 5. Kita kan gak akan tahu kalau belum melihat langsung, Mbak. Kamu yakin itu Papa? Olivia masih terlihat ragu. Aku yakin, Mbak. Tapi kan Papa sudah... Olive, sebaiknya kita cari tahu aja dulu, potong Stephen. Stephen juga yakin kalau Pak Wijaya sebenarnya masih hidup, hanya saja dia tidak tahu di mana keberadaan lelaki itu. Mereka menghentikan mobilnya tepat di parkiran restoran Arwi itu yang sebenarnya sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan Stephen sendiri sudah pernah makan di sana, namun dia tidak pernah sekalipun bertemu dengan pemilik restoran itu. Stephen merasa ada yang disembunyikan Tiara. Kok bisa-bisanya dia menyimpulkan kalau Arwi itu Arya Wijaya? Tia, aku masih nggak yakin nih kalau Papa memang masih hidup. Kenapa Papa nggak pulang ke rumah dan menemui kita? Ucap Olivia mengungkapkan keraguannya. Kita turun sekarang yuk, keburu maghrib nanti, ajak Stephen. Aku yakin soal ini Mbak, meski Papa sudah merubah penampilannya. Tiara langsung turun. Dia sudah tidak sabar ingin menemui Papa mertuanya dan ada hal lain yang disembunyikan Tiara. Saat membantu Pak Wijaya mengutip berkas yang berjatuhan karena kecerobohannya. Tanpa sengaja dia melihat kartu identitas asli lelaki itu. Dan Tiara langsung saja mengantongi kartu itu. Dia tidak ingin memperlihatkan dulu kartu tersebut pada mereka. Bahkan Arya pun tidak diberitahu sama sekali menyangkut kartu ID itu. Mau pesan apa Mbak Mas? Tanya pelayan wanita yang memegang buku menu di tangannya. Olive mengambilnya baru saja dibuka. Tiara malah langsung berkata, kita pesan makanan apa aja yang enak yang ada di restoran ini? Jawabnya cepat. Dengan santainya Tiara menutup kembali buku menu yang baru saja dibuka Olivia. Gak mau dilihat-lihat dulu menunya Mbak? Tanya pelayan itu. Gak perlu. Tiara menjawab diiringi dengan gelengan kepala. Mereka menatap Tiara dengan pandangan aneh. Baiklah kalau begitu. Akhirnya mau pesan apa? Apa aja Mbak? Tiara tidak memberikan Stephen dan Olivia untuk memilih selera mereka sendiri. Pelayan itu tidak bertanya lagi. Jawaban Tiara sudah membuatnya cukup pusing. Rah, kok kamu gak kasih kita kesempatan untuk membuat pilihan sendiri sih? Sungut Stephen. Olivia memanyunkan bibirnya yang merah merona itu. Kita kesini kan mau cari tahu keberadaan Papa, bukan buat makan-makan. Kak Stephen sama Mbak Olive gak lupa kan? Tanya Tiara. Dia mulai mencari-cari sosok keberadaan lelaki yang dicurigainya sebagai Pak Wijaya. Tak berapa lama kemudian, makanan yang mereka pesan dibawa. Tiara tidak langsung menyentuh makanannya. Pandangannya mulai teralihkan oleh sosok dua lelaki yang tadi membantu Pak Wijaya. Tiara bangun dari duduknya. Gadis itu berjalan mengikuti mereka menuju ke sebuah ruangan. Melihat gelagat Tiara yang aneh, Stephen dan Olivia pun ikut bangun. Mereka mengabaikan aroma hidangan lezat yang sudah tercium sampai ke hidung mereka. Rasa lapar pun hilang begitu saja. Mereka hendak kemana? Dan siapa dua lelaki berpakaian hitam itu? Lalu apa benar kalau mereka adalah anak buahnya Pak Wijaya? Mereka terus berjalan mengikuti dua lelaki itu hingga sampai di sebuah ruangan dengan dinding bercat abu-abu. Dua lelaki itu berdiri tepat di depan pintu ruangan. Stephen bertanya setengah berbisik. Siapa mereka Tiara? Tiara juga tidak tahu dengan jelas Kak. Mungkin mereka anak buahnya Papa. Tiara, Olivia juga Stephen. Mereka bertiga berdiri tidak jauh dari kedua lelaki itu. Keberadaan mereka sedikit tertutupi dengan dinding yang bersebelahan dengan dapur restoran. Beberapa saat kemudian, pintu kaca itu pun terbuka. Kini keluarlah seorang lelaki yang tak lain adalah Pak Wijaya. Papa? Olivia bergumam, menyebut nama papanya. Itu benar-benar Pak Wijaya, Olive. Tiara memang tidak salah lihat. Sekarang papa kamu ada di sini, dia masih hidup. Stephen tersenyum senang. Dia sangat terharu dan bahagia. Apa kalian sudah mengatur semuanya? Sudah menyuruh pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus Pak Erik? Tanya Pak Wijaya. Kita sudah mengatur semuanya Pak, hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan Bapak bisa keluar dengan aman. Tidak ada lagi kecoa-kecoa kecil itu yang memiliki niat buruk kepada Pak Wijaya. Ucap lelaki yang berdiri di depannya. Bagus, kalian berdua memang bisa diandalkan. Puji Pak Wijaya tersenyum senang. Dua lelaki itu juga ikut tersenyum. Olivia sudah tidak sabar lagi terus melihat dari balik dinding. Dia ingin melihat langsung papanya yang sudah hampir 5 tahun menghilang itu.
Loh, Olivia, kamu mau kemana? Stefan berusaha mencegahnya, tapi Olivia keburu keluar dan memanggil Pak Wijaya. Papa, aku tidak salah lihat kan? Papa ternyata memang masih hidup. Dek, kedatangan Olivia menghentikan obrolan mereka. Suasana menjadi sedikit menegangkan. Keberadaan Pak Wijaya sudah diketahui anaknya. Beliau sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dua orang lagi juga datang dan berdiri di sisi Olivia. Mereka adalah Stephen dan Tiara. Pak, kami permisi dulu. Setelah mengangguk hormat, dua lelaki tadi langsung pergi meninggalkannya. Pak Wijaya masih bungkam, mulutnya kaku tak bisa digerakkan. Melihat papanya yang masih berdiri mematung, Olivia segera mendekat dan memeluk lelaki yang sejak lama dirindukannya. Papa, ini Papa kan? Iya nak, jawab Pak Wijaya. Dia membalas pelukan putrinya. Keadaan hening, anak dan bapak itu saling melepas rindu. Tiara dan Stephen juga tidak bisa bicara sama sekali. Mereka hanya menyaksikan saja. Sekarang mereka sudah berada dalam ruangan kerja Pak Wijaya. Duduk berhadapan, padahal Papa sudah mengatur semuanya. Papa hendak pulang kembali ke rumah setelah Pak Erik dan Om Leon ditangkap, ungkap Pak Wijaya. Kenapa tidak sekarang saja, Pak? Mama juga sangat merindukan Papa, Oma, dan Mas Ardian juga Stephen, ucap Olivia. Papa tidak kangen sama mereka, sambungnya lagi. Siapa bilang Papa tidak kangen? Papa selalu merindukan kalian. Hanya saja keadaan saat ini benar-benar tidak memungkinkan untuk Papa keluar dan berkeliaran di luar sana. Kita tidak tahu jebakan apa lagi yang akan dibuat oleh om kamu dan juga mertua kakakmu jika mereka tahu Papa masih hidup. Ternyata Pak Leon memang ada kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu. Pak Wijaya mengangguk. Iya, dia melakukan semua ini karena terlalu benci dengan saya. Dia ingin mendapatkan apa yang saya miliki. Saya tidak menyangka Stephen kalau Leon bisa setega itu. Tiara, keluar dulu ya. Dengan agak ragu, Tiara bangun dari duduknya, berniat keluar dari ruangan itu. Kamu mau kemana nak? Tanya Pak Wijaya. Ini pembicaraan keluarga. Tiara tidak terlalu tahu kejadian beberapa tahun lalu. Mestinya Tiara tidak di sini, jawab Tiara seraya menundukkan wajahnya. Dia merasa diabaikan saat itu. Lagian, ngapain di ruangan itu kalau dia sama sekali nggak tahu menahu tentang keluarga suaminya. Tentu saja kalau dia bicara, akan tidak nyambung jadinya. Bukankah lebih baik keluar dari sana? Pak Wijaya tersenyum mendengar omongan Tiara. Kamu kan juga sudah menjadi bagian dari keluarga kami, Tia. Iya, Papa benar. Duduk saja di sini dan dengarkan tentang rencana yang akan kita lakukan selanjutnya, sambung Olivia. Bukankah kamu yang membuat mereka menemukan Papa di sini? Itu artinya kamu bisa diajak kerjasama untuk membantu menyelesaikan semua masalah ini. Kamu mau kan? Tiara sedikit ragu. Apa yang bisa dia lakukan? Semua masalahnya sudah selesai. Apa yang bisa Tiara lakukan? Cukup tutup mulut kamu dan berusaha merahasiakan semua ini dari Arya, ucap Stephen. Buk, Stephen meringis, menahan sakit di bagian punggungnya. Rasain itu. Kakak pikir mulut aku kayak ember bocor apa? Suasana di ruangan itu menjadi lebih hidup saat suara tawa mereka terdengar. Olive dan Pak Wijaya tertawa melihat Tiara yang cemberut karena Stephen. Sakit juga pukulannya Tia, padahal tadi aku cuma bercanda doang. Stephen mengelus-ngelus punggungnya yang dipukul Tiara. Sementara itu, kelihatannya masalah keluarga Pak Wijaya akan segera terselesaikan. Mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi selama keberadaan Melissa belum diketahui, mereka juga tidak bisa hidup dengan aman. Dendam sudah bersarang di hatinya, dan dia sudah pasti akan datang kembali dan membalas semuanya. Melissa sudah menggila, dia sekarang lebih menakutkan dari singa. Sementara itu di kediaman Marvel. Aku pikir kamu tidak akan datang ke sini lagi, ucap Marvel membuka suaranya. Papa sudah tidak ada, Vel. Bisakah pertunangan ini kita akhiri saja? Tanya Maureen. Tidak bisakah hubungan kita dilanjutkan? Marvel masih berharap. Akankah Maureen mempertahankan Marvel atau sebaliknya? Bisakah cinta itu tumbuh di antara dua insan tersebut? Marvel yang terlalu mencintai Maureen dan Maureen malah lebih mencintai Ardian. Sedangkan Ardian lelaki itu belum tentu bisa mencintai Maureen seperti Marvel mencintainya. Aku tidak bisa mencintai kakak dari perempuan yang sudah membunuh ayahku sendiri. Maureen menjawab jujur. Marvel menunduk lemah. Kamu yakin cuma itu alasannya?
Lalu Maureen sedikit menungging kepalanya dan lanjut bicara. Apa kau berpikir bahwa aku memiliki alasan lain selain itu? Marvel mengangkat kedua bahunya. Setiap jawaban yang kamu berikan pasti memiliki alasannya. Aku tidak akan memaksa cintaku terbalaskan. Tapi kamu perlu ingat. Marvel terdiam. Apa yang perlu aku ingat? Cinta yang tulus tidak datang dua kali, ucap Marvel, membuat Maureen bungkam. Apa yang dimaksud Marvel? Sekarang dia sedang mengancam atau sekedar mengingatkan? Kata-kata dan tatapannya seperti menyimpan arti mendalam. Tak salah lagi, ucapan tadi itu memang untuk mengingatkan Maureen. Dia ingin mengatakan bahwa cinta Ardian belum tentu setulus dirinya. Aku tahu semua tentang kamu, Maureen. Selama ini kamu tidak bisa mencintai aku karena kamu mencintai Ardian, kan? Mendengar pertanyaan Marvel rasanya seperti ditampar berkali-kali. Jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Apa yang aku katakan adalah fakta. Memangnya kenapa kalau aku ingin mengejar Ardian lagi? Bukankah ini akan semakin menyenangkan? Aku akan membuat Melissa ikut merasakan. Apa yang aku rasakan? Ucap Maureen menyeringai. Dia sekarang juga terlihat seperti orang yang tengah menyimpan dendam. Dia sudah membunuh ayahku, Vel, dan aku tidak akan melepaskan dia. Akan aku cari dia hingga ke lubang semut sekalipun. Perkataan Maureen membuat sekujur tubuh Marvel bergetar. Dia bisa melihat kesungguhan di mata Maureen. Sepertinya badai akan segera tiba. Dia hanya menunggu waktu saja. Pulang terlambat lagi kamu sama Steven, kemana aja? Tanya Arya. Kita perginya bertiga, bukan cuma aku sama Kak Steven. Tiara membetulkan letak kesalahan ucapan Arya. Iya, aku tahu. Kalian kemana aja? Kok pulangnya sampai malam begini? Tatapan Arya seolah datang mencurigai sesuatu. Mungkinkah dia tahu kalau Tiara sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Kita tadi juga pergi ke restoran. Sekalian sama makan malam, Mas, ungkap Tiara. Kamu serius? Gak bohong kan? Dia masih terlihat tidak percaya. Tidak. Jawaban Tiara sangat singkat. Dia sedikit malas untuk menjawabnya. Aku tidak akan bertanya lagi. Sudah jelas kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. Gak percaya ya sudah. Tiara masa bodoh dengan suaminya. Kamu tidak pandai berbohong, Tia. Gumam cowok itu tersenyum miring ke arah Tiara. Tiara baru menyadari keanehan di wajahnya Arya, tapi dia tidak peduli dengan hal itu. Badannya sudah terasa panas dan lengket sekarang. Dia ingin cepat-cepat membasahi tubuhnya, biar bisa tidur dengan nyenyak nantinya. Mengambil handuk dan segera masuk ke kamar mandi tanpa menoleh ke arah Arya yang terus menatap dirinya. Tuh kan, kita belum selesai ngomong, dia sudah duluan pergi, ucap Arya kesal. Mau mandi dulu, Mas, badan aku sudah kepanasan dari tadi, jawab Tiara. Bibi lihat Steven gak? Tanya Maureen pada Bi Murni. Semenjak Tintin tidak ada lagi di rumah keluarga Wijaya, Sheila sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia selalu membantu menyelesaikan tugas-tugasnya Mira, Lia, dan yang lain. Berbeda dengan saat Tintin masih berada di sana, dia suka bertindak seenaknya, angkuh dan suka memerintah. Tiara, sarapannya di ruang makan saja, suruh Sheila. Di sini aja, Mbak, sahut Tiara. Lebih enak di sini, lebih rame lagi. Mereka menatapnya dengan pandangan aneh. Aku masih tidak nyaman berada di sini, Mbak. Dia menunduk, menatap hampa makanan di depannya. Kata-kata yang dulu sering diucapkan Mbak Tintin sama Mbak Mel masih membekas di ingatan. Rasanya seperti pelayan makan sama majikan. Ujarnya lagi, kata-katanya terdengar lemah. Dia tersenyum pahit, glek. Bagai disambar petir, hati mereka ikut sakit terdengar pengakuan Tiara. Jadi alasan Tia selama ini tidak mau makan semeja dengan keluarga suaminya karena dia merasa tidak pantas. Setelah mendengar pernyataan Tiara, mereka kini menatap tajam ke arah Sheila. Semua gara-gara perempuan itu, karena omongan jahat mereka dulu, makanya Tiara jadi seperti ini. Dia merasa rendah. Dia merasa sangat tidak pantas bersanding dengan Arya. Sheila meletakkan sendoknya, tidak jadi makan. Dengan penuh penyesalan dia meraih tangan Tiara yang kebetulan duduk di sampingnya. Tiara, maafkan aku. Aku sangat menyesal karena sudah jahat sama kamu. Aku janji, aku tidak akan seperti itu lagi. Tapi tolong maafkan aku dan jangan pernah mengingat hal itu lagi. Itu akan membuat aku merasa bersalah seumur hidup, ucap Sheila penuh rasa sesal. Kamu memang pantas mendapatkannya, Sheila, timpal Mira. Dia ternyata masih marah dengan sikap jahat Sheila dulu.
Tiara sudah memaafkan Mbak Sheila kok, kata Tiara lembut. Nggak ada kata nggak pantas, Tia. Kamu itu sudah menjadi bagian di keluarga ini. Kamu sudah menikah dengan Arya dan itu artinya kamu sudah menjadi nyonya di keluarga ini. Kamu harus membiasakan diri berbaur dengan keluarga mereka, ucap Lia. Lia benar, kamu tidak boleh terlalu banyak menghabiskan waktu bersama kami. Kamu itu bukan pelayan seperti kami, tambah Mira. Dan kamu harus sering ngajakin Arya keluar untuk jalan-jalan, supaya kalian bisa lebih akrab dan kamu juga nggak bosan di rumah terus, kata Sherina. Semua yang mereka katakan benar, Tia. Kamu harus bisa berbaur dengan keluarga ini. Dan carilah cara supaya bisa lebih dekat dengan Arya, supaya hubungan kalian lebih dekat. Makasih Mbak, kalian semua sangat baik sama aku, ucap Tiara menatap mereka satu persatu. Tiara mulai tersenyum lagi. Hari ini akan ada seseorang yang akan datang ke rumah kita, ucap Olivia. Siapa? Bu Amara tampak penasaran. Ada deh, tunggu aja. Sebentar lagi mungkin orang itu akan datang. Olivia melirik sekilas ke arah jam dinding. Papa lama sekali, batin Olive. Mama, sapaan Tiara terdengar begitu halus. Raut wajahnya juga terlihat senang. Iya, ada apa sayang? Tanya Bu Amara, jadi gagal fokus sama senyum manis Tiara. Olive menatap Tiara dengan cukup dalam. Mereka berdua sama-sama tersenyum, seperti saling mengerti. Bicara dong, jangan pamerin senyum kayak gitu terus, ucap Arya. Ada yang mau ketemu mah, ditunggu di ruang tamu, kata Tiara, bersikap tak acuh terhadap omongan sinisnya Arya. Olivia sudah tahu kalau orang yang dikatakan Tiara sudah pasti papanya. Betapa terkejutnya Bu Amara ketika melihat siapa laki-laki di depannya. Dia sedih, senang, semuanya bercampur menjadi satu. Kebahagiaannya saat ini tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Papa, tak bisa menahan rasa bahagia di hatinya. Wanita itu langsung berlari dan memeluk lelaki yang sudah bertahun-tahun ditunggunya. Aku tidak salah lihat kan? Papa benar-benar masih hidup. Arya juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Ternyata apa yang Oma harapin selama ini benar-benar menjadi kenyataan. Papa kalian masih hidup, Arya, ucap Oma. Beliau berjalan lebih dekat dengan anaknya untuk kemudian ikut memeluk Pak Wijaya. Hanya Olivia dan Tiara yang tampak biasa saja, seolah mereka sudah lebih dulu tahu kalau Papa masih hidup. Ardian menatap mereka berdua. Ini beneran Papa kan? Aku nggak salah lihat? Bu Amara bertanya di sela tangis bahagianya. Iya, Mama nggak salah lihat. Ini memang Papa. Pak Wijaya merengkuh sang istri dalam pelukannya. Beliau juga sudah lama merindukan wanita yang dicintainya itu. Oma juga, mereka bertiga berpelukan. Suasana menjadi haru. Ardian dan Arya juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berbicara, mereka menangis haru, menumpahkan semua rindu yang selama ini dipendam. Akhirnya keluarga besar itu bisa berkumpul lagi. Olivia dan Tiara senang melihat papanya sudah kembali. Mereka diam di tempatnya membiarkan mereka saling melepas rindu. Keesokan harinya, Oma mengajak Wijaya untuk bicara. Sebenarnya ada satu hal yang belum kamu ketahui, Wijaya, ucap Nyonya Miska. Wajahnya terlihat begitu serius, seperti ada sebuah rahasia besar yang ingin diungkapkan Oma. Mengenai apa? Hal apa yang tidak aku ketahui? Tentang Leon. Alasan dia sangat membenci kamu, itu semua karena dia itu iri sama kasih sayang Papa sama kamu. Dia itu marah karena kamu mendapatkan segalanya sedangkan dia tidak. Dan kamu juga perlu tahu kalau sebenarnya Leon itu hanya anak angkat di keluarga kita. Benar-benar sebuah kenyataan yang mengejutkan. Pak Wijaya sangat tidak menyangka bahwa Leon bukanlah adik kandungnya, tapi anak angkat di keluarganya. Pantas saja dia sanggup merencanakan pembunuhan terhadap Pak Wijaya. Pantas saja dia mau bekerja sama dengan Pak Erik untuk menjatuhkan aku, ucap Pak Wijaya. Lalu, apa Leon juga mengetahui statusnya sebagai anak angkat? Tanya Bu Amara. Dia sudah tahu akan hal itu jauh sebelum Papa meninggal. Dia menemukan sendiri berkas-berkas dari panti asuhan Permata, tempat kami mengadopsinya dulu. Jelas Oma, kalau saja dia tidak tumbuh menjadi anak yang penuh ambisi, tentu saja Mama akan sangat bangga sudah merawatnya dengan baik. Tapi dia malah tumbuh menjadi orang jahat. Dan sekarang Mama menyesal sudah mengangkatnya sebagai anak, lanjut wanita itu.
Apa boleh buat, Mah? Semua sudah terjadi. Biarkan saja ini berlalu. Leon juga sudah mendapat balasannya sendiri, ujar Bu Amara. Sekarang yang membuat penasaran adalah Pak Erik. Kenapa Melisa sangat membenci lelaki itu? Dan kenapa dia membunuh Pak Doni? Apa alasannya? Pak Wijaya mulai penasaran dengan kasus pembunuhan Pak Doni. Tintin. Dia tidak berani menatap matanya Marvel. Dia tertunduk diam, jantungnya berdebar keras. Johan yang melihat aura dingin yang mulai menyelimuti ruangan tempat mereka duduk langsung saja angkat bicara. Berani sekali kamu muncul di hadapan kami. Kamu ingin menyerahkan diri kamu sendiri sekarang? Ucap Johan bertanya lantang. Tintin mulai mengangkat tegak wajahnya, menatap dua orang di depannya dan berkata, saya memang berniat untuk menyerahkan diri ke polisi, tapi sebelum itu Pak Marvel dan Pak Johan perlu mengetahui alasan dibalik pembunuhan Pak Doni dan kekejaman yang dilakukan Pak Erik terhadap ibunya Non Melisa. Tintin mulai bercerita. Dia akan mengatakan semuanya, segala hal yang diketahuinya. Tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Dia berharap dengan apa yang dilakukannya saat ini dapat menebus sedikit kesalahannya yang dilakukan di masa lalu terhadap Yuna. Katakan cepat, jangan bertele-tele, suruh Marvel sedikit membentak. Pak Erik adalah orang yang sudah membunuh ibunya Non Melisa, ucap Tintin memberitahu. Kabar itu mengejutkan Marvel. Dia tidak bisa langsung mempercayai omongan Tintin. Johan tak kalah kagetnya, matanya membeliak lebar mendengar pengakuan Tintin. Jangan asal ngomong kamu Tintin, Marvel marah. Dia menggebrak meja dengan kasar. Lelaki itu tidak terima. Omongan Tintin tadi sama saja dengan menuduh ayahnya sebagai pembunuh. Kamu ingin menyebarkan berita hoax di sini atau memutarbalikkan fakta? Tuding Johan. Dia juga marah. Menurut Johan, Tintin hanya ingin membuat Melisa menjadi korban, bukan tersangka. Saya tidak berbohong. Apa yang Pak Marvel ketahui selama ini adalah berita palsu. Pak Erik yang merancang semuanya. Non Melisa adalah anak dari istri keduanya Pak Erik. Dan ibunya, Pak Marvel, tidak pernah tahu kalau suaminya menikah lagi. Tutur Tintin memperjelas. Namun sayangnya tak ada satupun di antara mereka berdua yang percaya. Hubungi polisi, masukkan dia ke penjara, perintah Marvel. Tidak ingin pikirannya itu pengaruhi oleh berita palsu dari Tintin. Johan segera memanggil Garah dan menyuruhnya untuk menyeret Tintin ke kantor polisi. Pak Marvel, saya mohon, dengerin dulu penjelasan saya. Tintin memelas. Dia bersimpuh di depan Marvel. Garah menyeretnya dengan kasar. Tintin bersikeras bertahan, tidak ingin dibawa ke kantor polisi. Tidak, saya harus menjelaskan semuanya sebelum terlambat, batin Tintin. Cepat keluar, tidak ada lagi yang ingin kami dengarkan dari mulut kamu itu. Kami tidak ingin mendengar penjelasan apapun dari mulut pembunuh, ucap Johan. Saya memang pembunuh, tapi setidaknya saya bukan pengecut seperti Pak Erik, ucap Tintin mencibir, matanya memerah menahan kemarahannya. Dia ingin didengarkan, tapi tak ada yang mau mendengarkan penjelasannya. Lepaskan dia, suara menggelegar memenuhi ruangan itu. Seseorang datang dan itu adalah Pak Wijaya. Kedatangan lelaki itu yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Pak Wijaya, pikiran Marvel bertanya-tanya. Gerangan apa yang membuat ayahnya Ardian datang ke rumahnya? Tintin memutar badannya dan tersenyum saat melihat Pak Wijaya ada di sana. Pak Wijaya seperti penyelamat baginya. Lelaki itu datang di saat yang tepat. Johan dan Gara langsung mundur melepaskan Tintin. Kenapa kamu berada di sini, Tintin? Apakah Melisa sudah keluar dari tempat persembunyiannya? Pak Wijaya tidak mau bertele-tele. Iya, dan sekarang dia sedang mencari cara untuk mencelakai Non Olivia. Jawab Tintin jujur. Lalu kenapa kamu tidak mencegahnya? Kenapa kamu malah di sini? Tanya Pak Wijaya. Dia tidak terlihat marah. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Marvel tentang siapa Non Melisa sebenarnya dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Erik kepada ibunya Non Melisa, ungkap Tintin. Wanita itu melihat satu persatu orang di depannya. Tintin terduduk lemas di lantai. Jangan percaya omongan dia, Pak Wijaya. Wanita ini ingin mempengaruhi pikiran kita, ucap Marvel mengingatkan. Saya percaya setiap kata yang keluar dari mulutnya, tegas Pak Wijaya, membuat semuanya terpaku, tak terkecuali Tintin. Dia tidak menyangka dengan respon dari majikannya itu. Lelaki yang dianggapnya sudah mati 4 tahun yang lalu, tapi nyatanya dia masih hidup sampai sekarang. Dan kini lelaki itu berada di depan matanya sendiri.
Tintin sebenarnya juga penasaran kenapa Pak Wijaya masih bisa selamat dan di mana dia selama ini. Tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal itu. Dia harus mengungkap semua fakta yang mereka tidak ketahui. "Bapak serius percaya dengan omongan saya?" tanya Tintin. Pak Wijaya mengangguk. Dia menyuruh Tintin untuk melanjutkan ceritanya. Tintin mulai bercerita panjang lebar mengurai semua kejadian, segala peristiwa yang tidak diketahui Marvel. Dia begitu lancar menceritakannya, jelas terlihat kalau Tintin tidak berbohong. Dia tidak gugup, semuanya tercengang mendengar cerita Tintin. Marvel membeku saat mengetahui bahwa Melissa adalah adiknya sendiri, meski mereka terlahir dari rahim yang berbeda. Selama ini yang Marvel tahu, Melissa itu adalah anak yang diadopsi oleh ayahnya, karena ibunya meninggal setelah melahirkannya. Jadi, ibunya Pak Marvel tidak pernah tahu kalau Pak Erik sudah menikah lagi. Saat itu, ibunya Non Melissa mengatakan kepada Pak Erik bahwa beliau akan pergi ke rumahnya dan ingin bertemu dengan istri pertama Pak Erik. Tapi Pak Erik mencegahnya dan beliau bilang tunggu saja setelah ibunya Non Melissa melahirkan. Baru dia akan mempertemukan mereka berdua. Akhirnya dia setuju, hingga saat malam yang dinanti-nantikan pun tiba. Mereka melahirkan di hari yang sama dan di rumah sakit yang sama pula. Dari sini Pak Erik mengambil kesempatan. Beliau diam-diam menyuntikkan obat ke dalam selang infusnya ibu Non Melissa, yang entah obat apa itu hingga membuat istri keduanya itu meregang nyawa. Tenggorokannya terasa kering, dia seperti kehabisan nafas. Setelah minum, Tintin merasakan tenggorokannya segar kembali. Wanita itu pun lanjut bercerita. "Tunggu sebentar, bukankah ibunya Melissa sudah meninggal dari sejak dia lahir? Lalu dari mana kalian mengetahui cerita itu? Siapa yang menceritakannya?" tanya Marvel. Non Melissa mengetahuinya dari teman Pak Erik sendiri, namanya Tuan Ariel. 3 tahun yang lalu Tuan Ariel menemui Non Melissa dan menceritakan semuanya. Disitulah Non Melissa mulai menaruh dendam. Lalu kenapa dia malah membunuh ayah Maureen? Apa masalahnya ayah Maureen dengan dia? Saat akan merencanakan pembunuhan terhadap Pak Erik, Pak Doni tidak sengaja mendengarkan percakapan Melissa dan orang suruhannya. Pak Doni berniat ingin memberitahukan hal itu pada Pak Erik. Melissa berusaha mencegahnya dan akhirnya dia berinisiatif untuk membunuh Pak Doni dan menjadikan kalian sebagai dalangnya. Rencana awalnya adalah ingin membuat hidup Pak Marvel dan Pak Erik tidak bahagia, tapi malah dia sendiri yang menderita. Pungkas Tintin. Setelah mendengar cerita dari Tintin, Marvel dapat menyimpulkan bahwa papanya itu sengaja membunuh ibu kandungnya Melissa untuk menutupi pernikahannya dengan wanita itu, supaya istri pertamanya tidak tahu, dan kebetulan sekali adiknya juga meninggal setelah dilahirkan. Hingga Pak Erik tidak punya cara lain selain merawat Melissa dan membunuh istri keduanya itu. Apalagi papanya tidak menginginkan mamanya bersedih karena kematian anak yang baru dilahirkannya. Ternyata papanya sangat licik, pantas saja Melissa seperti itu. Darah kotor Pak Erik mengalir dalam tubuhnya. Itu sebabnya Melissa menjadi pembunuh sama seperti papanya. Marvel mengepalkan tangannya, dia terlihat sangat marah. Dia sangat kecewa. Pak Wijaya juga tidak menyangka kalau ternyata dendam Melissa berawal dari kejahatan papanya sendiri dan berimbas pada semua orang. Di tempat lain, Ardian dan Arya juga Andika sedang berjuang mati-matian untuk melawan anak buahnya Melissa. Arya benar-benar menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Tiara yang mencegahnya supaya tidak berhenti. Bisa saja itu bukan tabrakan tapi hanya orang-orang yang ingin melakukan penodongan. Karena Tiara melihat dari cara mereka berpakaian seperti preman semua, dan itu juga merupakan tempat yang sepi dari lalu lalang mobil. Benar saja, mereka ternyata terjatuh dalam perangkapnya Melissa, dan orang-orang yang berkerumun itu adalah orang-orang suruhannya Melissa. "Andika, sebaiknya kamu bawa Olivia ke tempat yang aman dulu," seru Ardian. Dia masih terus bertarung dengan beberapa orang suruhan istrinya. "Olivia tidak ada di sini, aku rasa dia sudah lari ke hutan mengikuti Tiara dan Maureen." Suasana semakin mencekam. Ardian mulai kewalahan. Dia terkena beberapa luka sayatan di lengannya. Arya juga sama, dia tidak mampu lagi untuk bertarung melawan 7 lelaki di depannya. Sekarang hanya Andika yang masih tidak terluka sama sekali. Arya sudah bertekad dalam hatinya untuk membawa Tiara dan kakaknya kembali dalam keadaan selamat. Mengingat 2 wanita itu membuat semangatnya bangkit kembali. Dia juga merasa badannya kembali kuat. "Sudah, hentikan, kami sudah kapok," ucap salah satu di antara mereka.
"Kemana bos kalian pergi?" tanya Arya sembari menarik kerah baju lelaki yang sudah tak berdaya itu. "Dia pergi ke arah hutan sana. Ada 4 orang yang mengikutinya. Kalian harus berhati-hati. 4 orang tadi tidak mudah dikalahkan," ucap lelaki itu. Arya, Ardian, dan Andika, mereka bertiga segera meninggalkan jalanan tersebut dan masuk ke dalam hutan untuk mencari istri-istri mereka. Sementara itu, Tiara menyandarkan tubuhnya ke pohon besar yang sekarang menjadi tempat berteduh mereka. Sejenak melepas lelah menghirup udara dengan perasaan lega, karena sudah jauh dari kejaran Melissa. "Apakah kita akan terjebak di hutan belantara ini?" Olivia bertanya. "Kamu jangan berpikir yang bukan-bukan dulu, Liv. Yang penting sekarang kita bisa lari menjauh dari Melissa. Semoga saja dia tidak menemukan kita di sini," ucap Maureen. "Aku khawatir sama mereka bertiga, Mbak. Apakah mereka bisa melawan anak buahnya Mbak Mel?" Tiara lirih. Mereka terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam keadaan seperti ini mereka sama-sama merasa khawatir. Tiara mulai merasa tangannya sakit. Tangannya terasa begitu perih. Setetes darah mengalir turun, terus bercucuran sampai ke telapak tangannya. Dia kaget saat menyadarinya. "Darah? Ya ampun Tia, kamu terluka?" Maureen semakin khawatir saja. Wajah Tiara mulai memucat. Dia sebenarnya takut melihat darahnya yang mengalir deras. Pandangannya sudah berkunang-kunang kala itu. "Ini pasti sangat sakit. Kamu kenapa tidak mengatakannya dari tadi?" Olivia sangat cemas. Tanpa pikir panjang, Olivia segera merobek blazer marun berbahan kaos yang dikenakannya. Dia ingin mengikat luka sayatan di lengan Tiara. Maureen juga tidak tinggal diam. Dia juga berusaha mencari dedaunan yang bisa dijadikan obat untuk menutupi luka di lengan Tiara. Melihat kedua orang di depannya yang begitu sibuk mengkhawatirkannya membuat hati Tiara terharu. Dia baru sadar ternyata Olivia juga sangat peduli padanya. Maureen menempelkan daun itu di lengan Tiara yang terluka, kemudian baru mengikatnya dengan baju yang disobek Olivia. Dengan wajah ditekuk, Tiara meminta maaf. Dia merasa sangat merepotkan. "Maafkan aku Mbak, karena sudah ngerepotin Mbak Maureen sama Mbak Olive," ucap Tiara. Maureen yang masih sibuk membersihkan darah yang tadi menetes di telapak tangan Tiara segera menjawab. "Kamu terluka juga karena ikut membantu kita melawan keempat anak buahnya Melissa. Syukur kamu bisa bela diri, meski tidak jago-jago banget," celutuk Maureen. "Iya, aku sampai nggak berkedip saat melihatnya, nggak nyangka banget," Olivia memuji. Benar-benar hal yang sungguh menakjubkan karena Tiara yang mereka kenal kalem dan lugu itu ternyata bisa karate juga. Tiara terkekeh sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Aku pernah belajar sedikit ilmu bela diri waktu di SMP dulu," sambung Tiara. "Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan?" tanya Olive. "Sebaiknya kita cari tempat berteduh dulu, sebentar lagi sore." "Aku nggak mau kita bermalam di sini," ucap Maureen. "Iya, kalau ada binatang buas yang lewat kita juga tidak akan berhasil melawannya." Tiara bergidik ketika membayangkannya. "Kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan kita Mbak. Siapa tahu ada di depan sana perkampungan," usul Tiara. Baru saja mereka bangun hendak kembali melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba 4 anak buah Melissa kembali mengepung mereka. "Nah, ketangkap juga kalian. Kalian ini tidak bisa kabur lagi," seru lelaki berambut pirang. Melissa tampak memegang pisau di tangannya dan menyunggingkan senyum jahat di wajahnya. "Ngapain lagi kalian kesini?" sentak Maureen. "Wah, punya nyali juga ini cewek, ngebentak kita bos," ucap lelaki yang bertubuh besar. "Aku tidak punya urusan dengan wanita itu, aku hanya menginginkan dia." Melissa menunjuk ke arah Olivia, pandangannya begitu tajam, menatap ke arah perutnya Olive seakan-akan ingin membunuhnya. Mereka bertiga sudah dikepung, sekarang tidak bisa lari dengan begitu mudah. Tiara masih berusaha mencari celah untuk kabur, meski lengannya sakit tapi dia tetap harus kuat. Terus mencari cara, akhirnya dia memutuskan untuk mengulur waktu saja, membuat Melissa lengah. Mbak Mel seharusnya berhenti saja melakukan semua ini. Semuanya masih bisa diperbaiki. Kita bicarakan ini baik-baik," ucap Tiara. "Tidak, aku tidak mau bernegosiasi dengan kalian. Aku hanya ingin meminjam Olivia sebentar. Aku ingin membunuh anak yang ada dalam perutnya itu." Dia menatap Olivia dengan tatapan penuh kebencian. Melissa begitu menakutkan. Olive bahkan begitu erat memegang tangannya. Maureen, keringat dingin mulai membasahi keningnya. "Melissa, hentikan kegilaan kamu ini. Kamu sudah membunuh ayah aku. Dan sekarang kamu juga ingin membunuh anak yang sedang dikandung Olivia.
Kamu benar-benar sudah gila, bentak Maureen. Dia dengan penuh keberanian berdiri di depan Olivia, menghadang Melissa menyentuh Olive. Ya, aku salah. Aku sudah salah besar karena membunuh ayah kamu. Seharusnya yang aku bunuh adalah si tua Eric. Aku tidak gila, Maureen. Aku hanya terlalu ekstrim. Melissa tertawa tapi matanya tidak menyiratkan kebahagiaan. Dia seperti orang yang tengah terluka. Mungkin batinnya juga ikut tertekan. Kamu tidak bahagia, Melissa. Kamu tetap tidak akan bahagia meski membunuh anak aku. Kini Olive angkat bicara. Tapi setidaknya aku sedikit tenang karena sudah membuat kamu kehilangan bayi kamu. Dia menjawab sambil terus mengayunkan pisau di tangannya. Tia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Maureen mulai berdiri lebih rapat dengan Tiara. Tunggu apa lagi? Bawa Olivia ke sini, perintah Melissa dengan suara lantang. Situasi semakin mencekam. Tiara berusaha mencegah keempat orang suruhannya Melissa, tapi sia-sia saja, dia tidak berdaya. Baru satu tendangan diarahkan ke arah lelaki yang mencoba menarik tangan Olivia. Tiba-tiba dia dipukul dari belakang, membuatnya jatuh ke tanah. Tiara masih berusaha mengumpulkan sisa tenaganya untuk menyelamatkan Olivia. Kamu tidak akan bisa melawan mereka, Tia. Sudahlah, biarkan saja aku membunuh anak yang ada di perutnya Olivia. Kamu jangan takut, aku hanya akan membunuh anaknya saja, bukan ibunya. Melissa mencengkeram tangan Olivia dengan begitu erat dan mulai memainkan pisau dengan cara menempelkan di perut Olivia. Dia membuat seolah-olah ingin segera membelah perutnya, membuat Olive gemetar ketakutan. Dia benar-benar gila. Melissa, berhenti, teriak Marvel. Dia berusaha mencegah adiknya yang berniat melukai Olivia. Mereka di sana, Andika, Ardian, dan Arya juga Marvel, keempat cowok itu datang tepat waktu. Sekarang harapan itu kembali muncul. Tiara mulai bangkit untuk berdiri. Kali ini mereka pasti bisa melawan keempat anak buahnya Melissa. Tiara juga ikut membantu. Dia dengan lihainya mengarahkan tendangan ke arah dada musuhnya. Lelaki bertubuh besar itu sedikit terhuyung mendapat pukulan dari Tiara. Mulut Arya berdecak kagum melihat Tiara bertarung. Begitu juga dengan Marvel, Andika, dan Ardian. Sesuatu hal yang tidak pernah terduga, gadis cantik yang dinikahinya selama ini rupanya memiliki seni bela diri yang cukup lumayan. Tak sampai 10 menit mereka sudah berhasil mengalahkan keempat lelaki itu. Arya segera merangkul Tiara, dia memeluknya erat. Melihat Arya yang terluka terkena sayatan pisau di beberapa bagian tubuhnya, membuat Tiara sedih. Namun ini bukan waktu yang tepat untuk bersedih. Mel, semua sudah berakhir. Hentikan ini semua. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku salah. Aku tidak pernah mau tahu apa yang kamu alami selama ini. Marvel membujuk Melissa. Kamu baru sadar sekarang, tapi sudah terlambat. Kamu itu egois, Kak. Kamu sama papa sama jahatnya. Melissa menangis. Meski begitu, dia masih memegang Olivia dengan begitu erat. Marvel mulai mendekati mereka berdua. Melissa mulai melangkah mundur. Jangan mendekat. Berhenti di sana, atau aku akan membunuh dia juga. Melissa mengancam. Mereka terpaksa berdiri di tempatnya masing-masing. Di belakang Melissa ada jurang, dan itu sangat dalam. Kalau dia memutuskan untuk melompat, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Mbak Mel, tolong buang pisau itu jauh-jauh. Hanya akan menyakiti Mbak Mel sendiri. Mbak Melissa juga sedang mengandung. Apa Mbak nggak sayang sama anak Mbak sendiri? Tiara mencoba bicara. Enggak. Aku nggak akan peduli soal anak ini. Lagian dia juga lebih baik tidak pernah hadir ke dunia, yang hanya akan membuat dia menderita seperti aku, ucap Melissa dengan suara parau. Melissa, aku mohon, lepasin aku. Aku minta maaf kalau sudah salah, pinta Olivia. Dia sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kakinya terasa lemas dan sebelah tangan Melissa juga seperti mencekik lehernya. Mel, aku janji sama kamu. Aku akan membuat Papa membayar semuanya. Papa akan mendapat balasan yang setimpal. Marvel berusaha meyakinkan. Penjara bukanlah hukuman yang setimpal untuk Papa. Dia juga harus mati seperti ibu. Dia sudah membunuh ibuku, Kak. Kamu tidak akan mengerti bagaimana sakitnya aku. Melissa terus menangis. Tiara mengambil satu langkah ke depan saat Melissa tidak menyadarinya. Andika, aku tahu kamu mulai mencintai Olive. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu jika dia ikut mati bersamaku. Melissa terlihat serius dengan ucapannya. Mel, please, aku mohon sama kamu jangan lakukan ini. Kamu juga sedang hamil. Kamu juga harus memikirkan bayi yang ada dalam kandunganmu, Mel. Andika membujuk. Kamu masih punya Ardian. Kalian bisa memulainya dari awal.
Kini giliran Maureen yang berbicara. Dia mulai merasa prihatin dengan keadaan Melissa. Aku tidak bodoh, Maureen. Ardian tidak lagi mau menerima aku. Dia mencintai kamu. Jangan pikir aku tidak tahu dengan hubungan kalian, ucap Melissa, tatapannya sendu. Seandainya dia tidak melakukan pembunuhan terhadap ayah Maureen, maka dia akan tetap menjadi korban sampai sekarang. Tapi karena kebodohannya membunuh ayah Maureen, maka sekarang statusnya yang dari korban menjadi tersangka. Kamu benci sama aku karena mama sangat menyayangi aku. Itu sebabnya Kak Ardian tidak pernah memperhatikan aku. Tidak pernah mau tahu tentang perlakuan buruk papa terhadap aku. Papa membunuh ibu setelah ibu melahirkan aku, karena takut pernikahan keduanya dengan ibu diketahui oleh mama. Dia memutarbalikkan fakta. Papa sangat kejam. Aku benci. Aku benci karena darah dia juga mengalir dalam tubuh aku. Melissa kembali histeris. Dia mundur 2 langkah ke belakang. Sekarang semakin dekat dengan jurang. Ardian semakin gelisah. Marvel, Andika, Arya, dan lainnya, mereka merasa kalau Melissa akan segera melompat ke dalam jurang itu. Suasana semakin rumit, keadaan begitu menegangkan. Aku minta maaf, Maureen. Aku sudah membunuh ayah kamu. Andai saja ayah kamu tidak ikut campur dalam urusanku, mungkin ini semua tidak terjadi. Mel, kita pulang ya. Kita pergi jauh dari kota ini. Aku akan mencari tempat yang nyaman untuk kita mulai hidup baru. Aku ingin menebus semuanya. Aku juga salah sama kamu. Marvel ikut menangis. Dia terlambat mengetahui semuanya, karena kebenciannya kepada Melissa membuat dia menjadi tidak peduli dengan adik perempuannya itu. Terlambat, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Aku tidak sanggup menanggung semuanya. Aku hanya ingin semua sakit ini hilang, ucapnya pelan. Olivia merasakan cengkeraman tangan Melissa sudah sedikit mengendur dari lehernya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk lepas dari jerat Melissa. Dengan kuat Olivia melepaskan tangan Melissa yang melingkari lehernya, hingga pisau yang dipegang Melissa ikut terhempas. Olivia langsung lari. Marvel segera berlari menuju Melissa. Dia takut Melissa melompat ke jurang yang sangat dalam itu. Karena menghindar dari Marvel, tanpa sadar Melissa mundur lagi ke belakang dan dia terpleset. Beruntungnya Tiara bergerak dengan cepat, jadi dia bisa memegang tangan Melissa. Tapi sayangnya Tiara juga ikut terpleset karena tanah di sana sedikit licin. Sekarang mereka berdua sama-sama bertahan sambil berpegangan pada akar pohon yang mencuat keluar. Arya langsung saja bertindak. Dia membantu Tiara untuk naik, tapi tangan kirinya yang dipegang Melissa sudah sedang terluka. Tiara, kamu bertahan ya, aku akan membantu kamu naik. Arya menangis, dia takut Tiara tidak bisa bertahan di sana. Sedikit lagi, Arya terus mencoba, sedangkan yang lainnya sibuk mencari tali. Tolol banget sih. Nampak banget dramanya, mana ada tali di tempat begituan. Mbak, tolong jangan lepasin tangan aku. Kita berdua harus bisa selamat dari sini, ucap Tiara pada Melissa. Melissa menggeleng sambil berkata dengan nada sedih, aku tidak bisa, Tia. Aku harus melepaskan tangan kamu. Kamu terluka dan aku hanya akan menambah sakitnya. Kita bisa, Mbak. Mereka juga sedang berusaha. Tiara terus memberi semangat. Lama sekali tangan Arya juga tidak bisa mencapai mereka. Sebenarnya tenaga Tiara juga sudah hampir habis. Sebelah tangannya juga sakit, dia sudah tidak kuat. Mas, aku sudah tidak kuat, Tiara menjerit. Mereka lama sekali, Tiara sudah tidak sanggup menunggu. Tia, lepaskan saja tangan aku, salah satu dari kita harus selamat. Sesuatu yang lebih buruk lagi tiba-tiba terjadi. Akar pohon yang disangka Tiara kuat ternyata putus juga. Arya, kita menemukan talinya, seru Marvel. Tapi terlambat, Tiara dan Melissa jatuh dan berguling-guling ke dalam jurang yang curam itu. Mas! Jerit Tiara terdengar menggema. Tiara! Arya terlambat. Melissa! Marvel terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Arya terduduk lemas. Dia terus menatap ke dasar jurang. Tak terlihat tubuh Tiara ada di sana. Mereka tidak bisa melihat apapun. Yang ada dalam pikiran mereka sekarang adalah apa mungkin Melissa dan Tiara masih bisa selamat. Pak Wijaya sudah tiba di sana. Lelaki itu datang bersama pihak kepolisian. 4 anak buah Melissa tadi sudah diurus oleh pihak yang berwajib. Dan sekarang mereka hanya bisa menunggu tim SAR untuk mencari Tiara dan Melissa. Pencarian tidak bisa dilakukan hari itu juga karena hari sudah malam dan mereka juga jatuh ke jurang yang sangat dalam. Terpaksa harus menunggu hingga besok pagi. Di sana mereka mulai mendirikan tenda. Sementara itu, ketika membuka matanya, Tiara terkejut karena dia sudah berada di tempat yang sangat gelap, penuh dengan pepohonan.
Dia menatap langit. Kejadian beberapa jam lalu masih jelas terbayang di benaknya. Apakah aku sudah mati? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Yang bisa dilihatnya saat ini hanyalah langit dan sinar rembulan yang sangat indah. Perih, tubuhku sakit. Dia menangis tapi tak bersuara. Mbak Mel, dia berusaha mencari keberadaan Melisa. Tiara baru ingat kalau tadi dia jatuh ke sana berdua dengan Melisa. Dan sekarang Melisa pasti berada di dekatnya. Tiara mulai menggerakkan tubuhnya yang sudah terluka. Tangannya, kakinya, bahkan kepalanya penuh dengan goresan-goresan. Dan keningnya terus-menerus mengalir darah. Dia tidak sempat memikirkan keadaannya sendiri, yang ada di pikirannya hanya Melisa. Betapa terkejutnya Tiara ketika melihat sebuah kayu kecil sedikit runcing menancap di pahanya. Baju Melisa juga sudah koyak di bagian bawah perutnya. Pandangannya yang miris membuat tangis Tiara tumpah. Di malam yang gelap gulita itu dia hanya berdua dengan Melisa dan ditemani dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. "Mbak!" tangisnya tumpah. "Mbak, bangun! Mbak Melisa, kita harus bisa keluar dari hutan ini," ucap Tiara di sela tangisnya. Dia menggerak-gerakkan tubuh Melisa supaya Melisa sadar. Tangan Melisa bergerak, matanya mulai terbuka. Dia tersenyum melihat Tiara duduk sambil memangku kepalanya. "Jangan menangis, Tia, kita masih hidup," lirihnya. "Mbak, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tubuh Mbak Mel terluka berat dan kayu kecil ini, bagaimana aku bisa menariknya?" Berbagai macam pertanyaan terus keluar dari mulutnya. "Kamu terlalu banyak ngoceh, aku juga tidak akan langsung mati," ucap Melisa bergurau. "Ini pasti sangat menyakitkan." "Ini tidak terlalu menyakitkan, Tiara. Hati aku lebih sakit." Melisa tersenyum pahit. "Mbak, kepalamu juga terluka." Tiara menyentuh luka itu dengan tangannya. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Seharusnya yang perlu kamu khawatirkan adalah diri kamu sendiri." "Aku tidak terluka sepertimu, Mbak. Kau sedang hamil. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan janinmu?" Pertanyaan Tiara membuat Melisa terdiam sejenak. Dia lalu berkata, "Dia mungkin sudah tidak bernyawa lagi." Melisa memperlihatkan darah yang mengalir di bagian perutnya. Tiara hampir menjerit takut. Dia tidak menyadari itu. Ternyata tidak hanya di pahanya. Kayu kecil itu menancap, tapi di perutnya juga. Apakah luka dalam? Bisakah Melisa bertahan? Ini membuat Tiara semakin susah. Melisa mulai terlihat pucat. Dia menggigil kedinginan. Tanpa pikir panjang, Tiara langsung membuka baju luarannya. Dan sekarang tubuhnya hanya terbalut tank top saja. Meski kedinginan, dia tidak peduli sama sekali dengan dirinya. Melisa lebih membutuhkan baju itu agar tetap hangat. "Kenapa memberikan baju ini kepadaku, Tia? Mungkin aku akan segera mati." "Jadi biarkan saja aku mati," ujar Melisa. Kata-kata yang dia ucapkan membuat Tiara berkaca-kaca. "Jangan bicara seperti itu, Mbak. Kita pasti akan selamat." "Malam ini langit begitu indah," ucap Melisa sambil memandang ke langit. "Mungkin malam ini adalah malam terakhir aku melihat keindahan langit malam seperti ini." "Mbak tidak ingin memperbaiki semuanya. Mbak sudah tidak ingin hidup lagi. Apa Mbak tidak ingin hubungan Mbak dan Mas Ardian kembali seperti dulu?" Pertanyaan Tiara tidak tanggung-tanggung. "Dia sudah menemukan cinta sejatinya, Tia, dan aku sudah tidak mungkin kembali kepada dia. Aku sudah mengkhianati Ardian. Dia pasti sangat terluka," lirih Melisa. Sambil menghapus air mata yang mengalir di pipi Melisa, Tiara berkata, "Lalu bagaimana dengan Mas Marvel? Apa Mbak tidak ingin bertemu lagi dengan dia dan meminta maaf sama Mas Marvel dan Mbak Maureen?" "Aku memang ingin sekali meminta maaf sama mereka. Aku ingin menyampaikannya langsung, namun melihat keadaan yang seperti sekarang, aku sendiri tidak yakin kalau kamu bisa keluar dengan selamat dari sini. Tolong sampaikan permintaan maaf aku kepada mereka berdua dan kepada Ardian. Katakan padanya, dia adalah lelaki terbaik yang pernah aku temui. Dia penuh cinta dan kasih sayang, hanya aku saja yang bodoh hingga menyia-nyiakan lelaki sebaik dia," pungkas Melisa. Suaranya mulai terdengar lemah. Melisa terbatuk-batuk dan itu membuat Tiara semakin panik. "Mbak, sudah, jangan banyak bicara lagi. Aku tidak mau hal yang lebih buruk terjadi lagi. Kalaupun harus mati sekarang, aku sangat senang, sebab di sisa-sisa terakhir hidupku aku memiliki teman di sisiku. Setidaknya aku tidak sendirian." Tiara terus menangis mendengar kata-kata Melisa. "Kau tahu, Tiara, dari kecil aku tidak pernah disayang papaku. Hanya mama yang tulus menyayangi aku, hingga membuat Kak Marvel menjadi iri dan dia tidak peduli dengan keadaanku. Aku pikir mama adalah ibu kandungku, ternyata bukan.
Dia hanya ibu tiri. Ibu kandungku sudah dibunuh oleh papaku sendiri. Aku benci dengan papa, hanya karena ingin menutupi pernikahan keduanya. Dia tega menghilangkan nyawa ibuku, curhat Melisa. Kisah hidupnya ternyata tak seindah yang dibayangkan. Dia melewati begitu banyak masa sulit. Tiara diam mendengarkan. Kamu tidak perlu mengeluarkan kata-kata. Diam dan dengarkan saja, itu sudah cukup, tambah Melisa. Melisa melepaskan cincin yang melingkar di jemarinya. Dia memberikan cincin itu kepada Tiara. Untuk apa? Tiara mulai bertanya-tanya. Tia, Melisa memanggilnya dengan suara pelan. Berikan cincin ini kepada Ardian, meski aku sudah mengkhianatinya. Tapi satu hal yang tidak pernah aku lakukan, yaitu melepaskan cincin tanda ikatan cinta ini. Namun sekarang aku melepaskannya, supaya dia bisa memberikannya kepada orang yang tepat. Melisa menengadah menatap ke arah Tiara. Dia tersenyum meski air matanya terus jatuh mengalir. Mbak, jangan ngomong seperti itu. Ambil ini Tia, simpan baik-baik. Kalau mereka datang untuk menyelamatkan kamu dan aku sudah tidak ada, maka berikan ini pada Ardian. Lirih Melisa. Dia meletakkan cincin itu dalam genggaman Tiara. Tiara menangis sesegukan. Hubungan dia dan Melisa memang tidak baik, tapi saat melihat Melisa sekarat membuat dia sangat sedih. Jika aku bisa hidup kembali, aku ingin menjadi orang yang memiliki hati selembut kamu. Sebaik kamu Tia, tapi hidup itu hanya sekali. Mbak nggak boleh ngomong seperti itu. Kita akan keluar dari sini. Mereka pasti sedang berusaha menyelamatkan kita. Jangan tinggalin aku. Aku juga takut sendiri. Tangis Tiara semakin menjadi-jadi. Dia dengan erat memeluk tubuh Melisa. Tiara menggenggam erat tangan Melisa yang terasa semakin dingin. Wajahnya juga terlihat pucat di bawah terpaan sinar rembulan. Aku bahagia sekarang Tia. Aku bahagia bisa memiliki teman di sisa terakhir hidupku. Sampaikan maafku pada Ardian dan semuanya. Aku akan membawa anak ini pergi bersamaku. Detik-detik berlalu dalam keheningan. Tiara dapat merasakan tubuh Melisa tidak lagi bergerak. Dia sudah pergi. Tuhan memanggilnya kembali. Sang rembulan dan bintang-bintang di langit menjadi saksi bisu atas kejadian malam itu. Tiara lemah. Dia menghapus air matanya pelan. Melisa menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya. Selamat jalan, Mbak. Semoga Tuhan mengampuni semua dosamu, ucap Tiara, seraya mencium kening Melisa dengan lembutnya. Tiara merasakan pandangannya mulai berkunang-kunang. Tubuhnya juga terasa lemah. Dia sudah tidak kuat lagi. Sambil merebahkan tubuhnya di samping Melisa, Tiara memeluk perempuan itu untuk pertama dan terakhir dia menjadi orang yang mengantarkan kepergian wanita yang pernah menjadi musuhnya. Tiara memejamkan matanya sebelum akhirnya kesadarannya menghilang. Di kesunyian malam, tampak terlihat sosok wanita berpakaian serba putih dengan wajah berseri-seri, berdiri di depan dua wanita yang sudah tak sadarkan diri dalam artian yang berbeda. Yang satu tidak sadarkan diri, tapi jiwa raganya masih bersatu. Sedangkan yang satu lagi, dia sudah benar-benar tak bernyawa. Sosok perempuan itu tersenyum melihat jasadnya. Dia adalah Melisa. Mungkin jiwanya sudah tenang di sana. Perlahan sosok itu menghilang seperti dihembus angin. 2 minggu kemudian saat matanya terbuka, dia tidak mendapati siapapun berada di dekatnya. Dia sendiri. Tiara menatap hampa ruang kosong itu. Tiara mulai berpikir kemana semua orang. Kenapa tidak ada satupun yang menjaganya? Pintu kamar mandi terbuka perlahan, dan dari balik pintu seseorang muncul. Lelaki itu tersenyum bahagia melihat wanita yang sangat dicintainya akhirnya sadar juga. Arya berjalan menuju sisi tempat tidur Tiara. Dia dengan penuh kebahagiaan mencium pipi istrinya berkali-kali. Kamu sudah sadar sayang, aku menunggumu sangat lama. Aku melewati hari yang begitu berat. Arya tak kuasa membendung air matanya. Maafkan aku karena sudah membuatmu khawatir dan sedih. Tiara membelai lembut wajah suaminya. Arya memejamkan matanya, meresapi setiap belayan lembut yang sangat dirindukannya selama ini. Arya menghentikan pergerakan tangan Tiara yang masih membelai wajahnya. Dia mulai menatap Tiara dengan begitu intens. Dia sedikit menundukkan kepalanya, entah apa yang akan dilakukannya. Di detik berikutnya, dia mulai mencium bibir wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Dia melumatnya dengan lembut. Tiara membalasnya, dan itu tidak berlangsung lama. Bahkan tak sampai 1 menit. Tiara masih begitu lemah. Dia tidak ingin Arya bertindak terlalu jauh, jadi dia mendorong tubuh Arya agar sedikit menjauh darinya.
Maaf, aku terlalu agresif hari ini. Aku sudah terlalu lama menahannya, ucap Arya setengah berlirih. Melihat kekecewaan di wajah suaminya, Tiara jadi merasa bersalah. Nanti kalau aku sudah benar-benar pulih, aku akan melakukan tugasku sebagai istrimu. Jadi tidak usah memperlihatkan wajah seperti itu di depanku, ucapnya ketus. Oh my god, aku benar-benar sangat bodoh. Bukan kalimat seperti ini yang ingin kuucapkan kepada Arya. Dan lagi, ada apa dengan nada bicaraku? Kenapa jadi ketus begini? Monolog Tiara dalam hatinya. Baru sadar tapi sudah sejudes itu. Entah bagaimana kalau sudah benar-benar pulih. Mungkin kamu akan kembali seperti diri kamu sebelumnya, ucap Arya bergurau. Namun kali ini sia-sia. Tiara tidak tersenyum sama sekali. Dia masih teringat Melisa. Air matanya jatuh bergulir. Dia kembali menangis. Kenapa kamu menangis? Apa ada yang sakit? Mananya yang sakit? Tolong tunjukkan padaku. Arya sangat khawatir. Di mana Mbak Melisa, Mas? Dia sudah meninggal, Tia. Kamu ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri sambil memeluk Melisa. Jadi semua orang berpendapat bahwa kamu sudah tahu kalau Melisa sudah tiada. Apalagi saat melihat baju kamu yang menutupi tubuhnya, tutur Arya. Dia menghapus pelan air mata yang mengalir dari sudut mata istrinya. Kalian menguburkannya dengan layak kan? Tiara memastikan. Kita melakukan yang terbaik untuk dia. Semua orang sudah memaafkannya, sayang. Lalu bagaimana dengan Mas Ardian? Kamu baru sadar dari koma dan sekarang mengajukan begitu banyak pertanyaan. Aku tidak akan menjawabnya sekarang. Tunggu sampai kamu benar-benar sembuh. Kamu akan mengetahui sendiri bagaimana keadaan mereka. Mas tidak mengatakan pada ibu tentang keadaanku ini kan? Tiara sangat takut ibunya mengetahui keadaannya sekarang. Arya hanya menjawab dengan gelengan kepala. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, Tiara meminta Arya untuk mengantarkannya ke rumah Marvel. Dia ingin menyampaikan pesan yang dititipkan Melisa padanya. Sungguh akhir yang sangat tragis, Tiara, Marvel bergumam. Tatapannya kosong, sepertinya dia sangat terpukul dengan kepergian adiknya. Semua sudah berlalu, Mas. Aku yakin Mbak Mel sudah tenang di sana. Aku yang menemaninya di sisa terakhir hidupnya. Aku bisa melihat dia tersenyum. Dan aku yakin dia pasti bahagia. Setidaknya, dia tidak pergi dalam keadaan menyimpan dendam. Tiara menceritakan detik-detik terakhir sebelum kepergian Melisa. Tiara masih selalu mengingat Melisa. Lelah rasanya, dadanya terasa sesak. Meski sudah sebulan kejadian itu berlalu, namun ingatannya masih tak bisa melupakan malam terakhir saat dia dan Melisa saling berbagi rasa sakit. Kalau ingin menangis, menangis saja, nggak perlu ditahan. Mungkin itu bisa menghilangkan sesak di dada. Dia benar-benar menangis. Arya menepikan mobilnya. Dia langsung memeluk Tiara. Sesedih inikah ditinggal Melisa? Kamu bahkan tidak dekat dengan dia, Tia. Kalian seperti musuh, tapi kepergian dia membuat kamu jadi sesedih ini. Entah bagaimana reaksimu jika aku yang pergi, desah Arya tepat di telinganya. Kamu tidak tahu bagaimana keadaan kami saat itu. Kita sama-sama berjuang, bertahan dalam kesakitan untuk tetap hidup. Tapi pada akhirnya Mbak Mel tidak bisa bertahan. Dia sudah tenang di sana, Tia. Kita harus bisa mengikhlaskan kepergian Melisa. Mbak Olive juga sudah memulai hidup baru dengan Andika. Dan aku rasa mereka semua begitu cepat melupakan kejadian tragis hari itu. Hanya kamu saja yang masih tenggelam dalam masa lalu. Apa salah kalau aku bersedih? Tanya Tiara. Tidak, itu hak kamu. Tapi jangan terlalu larut dengan kesedihan itu. Hingga kamu melupakan janji kamu sama aku. Oh, Tiara memang melupakannya. Dia sudah berjanji pada Arya tapi hatinya masih tidak yakin. Tidak bisa dipungkiri, dia memang sangat mengagumi ketampanan wajah suaminya. Tapi cinta, apakah Arya mencintainya? Sampai saat ini Tiara belum mendengar kata itu keluar dari mulut suaminya. Setelah menyerahkan cincin Melisa kepada Ardian, Tiara merasa melupakan sesuatu. Sekarang, dia bisa bernapas lega karena sudah menyelesaikan semua tugasnya. Ya ampun, dia melupakan satu hal, Arya. Lelaki itu pasti sudah menunggunya dari tadi, di kamar. Teringat Arya, Tiara langsung mengakhiri obrolannya dengan Ardian. Dia buru-buru masuk ke kamar. Dan malam ini akan menjadi malam paling romantis sepanjang hidupnya. Mungkin, kayaknya malam pertama mereka baru akan dimulai, dan mungkin akan berlangsung sampai pagi. Duh, jadi deg-degan. Eits, nggak boleh ngintip. Biarlah mereka melaluinya dengan tenang. Kita yang masih jomblo,
mending minggir dulu. Pesan dari kisah ini adalah jika rasa sakit hati membuat kita mendendam, maka kita sendiri yang akan hancur. Dendam tidak perlu dibalas dengan dendam. Memaafkan adalah hal yang paling baik. Hanya karena orang lain berbuat tidak baik kepada kita, bukan berarti kita harus membalasnya dengan cara yang sama. Salam, HM bercerita.